Ya, selamat sore untuk adik kelas 3 SD, adik-adik SSC yang luar biasa. Ya, bersama Pak Dedi, hari ini kita belajar tentang tema 6 ya. Tema 6 lebih tepatnya tentang energi. Apa sih itu energi? Ya, sekilas ya tentang energi adik-adik biar mengerti tentang secara definisi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kalau di dalam sekolah dasar SD ya, energi ini biasanya lebih dominan masuk di materi IPA ya, kalau di KTSP IPA. Nah, oke adik, kita mempelajari tentang pertama adalah tata cara menghemat energi ya. Energi itu macam-macam ya. Ada namanya energi air ya. Nah, air itu juga sumber energi. Coba adik-adik sebutkan sumber-sumber energi yang ada di sekeliling kita. Iya, apa aja? Ayo. Nah, ada air ya. Tadi yang pertama. Kemudian ada matahari. Nah, terus apa lagi? Ya, sumber daya alam itu ya, sumber daya alam atau disingkat SDA. Sumber daya alam ada yang diperbarui. Nah, nanti di kelas 4 akan lebih diperjelaskan lagi diperbaharui ya. Perbarui dan tidak dapat diperbaharui. Diperbaharui. Oke, adik-adik sekilas saja ya. Apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis ya, dipakai terus-menerus tidak akan pernah habis. Contoh apa? Ya, ada air, tanah gitu ya. Kalau tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Contohnya apa? Nah, minyak bumi, batu bara. Minyak bumi, batu bara ini kita gali terus nih dalam bumi, kita ambil semuanya terus. Nah, lama-kelamaan juga akan habis gitu ya. Nah, makanya selanjutnya anak cucu kita nanti, cicit-cicit kita tidak akan dapat hasilnya, sisanya ya, karena habis gitu ya. Oke adik-adik, kita pelajari untuk kelas 3 ini salah satunya adalah menghemat energi, cara penghematan energi. Apa? Penghematan energi. Kenapa harus dihemat? Iya, seperti tadi alasannya ya. Oke, agar tidak cepat habis. Contoh penghematan energi untuk air. Hemat energi air adalah yang pertama ada apa Dek? Ya, contohnya adalah menutup keran. Menutup keran air jika tidak digunakan. Kemudian, apalagi menggunakan air seperlunya. Nah, menggunakan air seperlunya. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah untuk cara menghemat energi air adalah menyiram tanaman dengan air bekas pencuci beras atau sayuran. Nah, seperti itu ya. Menyiram tanaman ya dengan air bekas ya. Bekas ini maksudnya bekas mencuci sayuran atau beras. Tetap bersih itu ya, tetap nanti bisa menumbuhkan tanaman ya, walaupun bekas mencuci sayur ataupun beras. Nah, gitu adik-adik ya. Oke, itu salah beberapa cara untuk menghemat energi air terutama. Oke, selanjutnya kita pelajari di subbab berikutnya. Masih di tema 6 ya. Nah, masih di tema 6. Kemudian kita cara melestarikan lingkungan ataupun kewajiban menghemat BBM ya. BBM itu apa, Adik? Ya, bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak atau BBM itu adalah salah satu sumber energi ya. Nah, yang adik-adik ketahui kalau di pompa-pompa bensin ya, saat orang tua kalian di pompa bensin ngisi bensin baik motor ataupun mobil, ada yang namanya apa, Adik? Ada namanya premium ya. Nah, yang premium ini yang sekarang sudah agak terbatas ya, karena premium itu bersubsidi ya, sehingga kalau pengguna kendaraan bermotor atau mobil diharapkan bisa memakai pertalite gitu ya, diarahkan untuk memakai pertalite. Nah, atau yang lainnya adalah Pertamax ya, seperti ini. Ada lagi adik-adik? Iya, adik-adik masih ingat ya, yang warna hitam itu kalau kepulan asapnya itu apa namanya? Ya, solar ya. Ini untuk kendaraan yang bermesin diesel. Nah, itu pakai bahan bakar solar. Nah, oke adik, BBM kepanjangan dari apa? Ya, bahan bakar minyak gitu ya.
Nah, bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui ya. Untuk menghasilkan BBM diperlukan waktu yang sangat lama, nah hingga jutaan tahun ya, sehingga dianggap tidak bisa diperbarui. Nah, contoh adik-adik, tadi Pak Dedi sempat sebutkan di kertas sebelumnya ada BBM itu berasal dari ada yang dari minyak bumi ya, dari minyak bumi. Nah, minyak bumi asal usulnya dari minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari apa sih sebenarnya? Minyak bumi itu adalah berasal dari sisa makhluk hidup ya, makhluk hidup yang mati berjuta tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, kira-kira makhluk apa ya kok bisa sampai sekarang bisa dimanfaatkan yang matinya berjuta tahun yang lalu? Apa adik-adik kira-kira? Nah, adik-adik pasti pernah membaca artikel ya, ataupun di TV, yaitu apa? Iya, semacam dinosaurus atau binatang purba ya. Nah, dinosaurus konon mati ya karena alam, kemudian juga karena juga dari luar ada meteor yang jatuh ke bumi dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya mati tertimbun tanah ya, tertimbun lama terus pada akhirnya ya mati berjuta tahun yang lalu, itu minyak mengeluarkan minyak. Nah, jadi makhluk hidup tadi yang mati adalah mengeluarkan minyak. Nah, minyaknya tadi yang akan dijadikan sebagai minyak bumi, dan pada akhirnya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar minyak. Gitu adik-adik ya. Sekilas tentang bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi. Ya, kita fokus di sini adik-adik. Nah, adik-adik di kelas 3 adalah untuk biar tahu cara menghemat BBM. Ya, menghemat BBM. Nah, menghemat BBM. Apa aja menghemat BBM? Contohnya adalah apa tadi? Ya, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor ya. Maksudnya di sini adalah menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Ya, selanjutnya apa lagi ada, Dek? Selanjutnya ada menggunakan transportasi umum. Ya, menggunakan transportasi umum adik-adik ya. Ya, kalau kita kenapa kok bisa begini, kok bisa hemat ya? Karena di dalam transportasi umum ya, itu kan orangnya banyak ya, sehingga menghemat tidak memakai kendaraan bermotor sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sayangnya untuk sementara ini di mungkin 2 bulan ke depan ya, karena virus COVID-19 kita untuk pemakaian transportasi umum dibatasi ya pemakaiannya ya. Ya, agar tidak cepat menular untuk virus COVID-19-nya. Oke, dari itu sekilas untuk menghemat BBM ya. Selanjutnya kita menuju ke subbab berikutnya adalah saya perkenalkan dengan namanya pembangkit listrik adik-adik ya. Apa? Pembangkit listrik. Nah, oke dari Indonesia banyak sekali pembangkit listrik ya. Ada pembangkit listrik yang berasal dari air atau yang disingkat dengan namanya apa? PLTA. PLTA itu kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ini saya tulis ya, air. Kemudian ada namanya PLTU ya. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah, jadi pembangkit listrik ini yang menyalakan lampu-lampu di rumah-rumah kita ya. Kalau pembangkit listriknya nggak jalan, maka lampu kita juga akan mati gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya PLTB. Nah, apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga Bayu. Nah, Bayu itu berasal dari bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa artinya apa Bayu? Tenaga angin gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya PLTG. PLTG, G-nya apa? Yaitu gas gitu ya. Nah, yang lagi sedang populer sekarang ini adalah apa? PLT, pembangkit listrik tenaga surya ya, pembangkit listrik tenaga surya, tenaga matahari ya, yang hemat energi, kemudian juga go green ya, ramah lingkungan, itu pembangkit listrik tenaga surya. Ya, itu adik-adik untuk materi energi, yang intinya di sini kita harus pandai-pandai untuk menghemat energi, baik itu air ataupun BBM ataupun lain sebagainya ya. Kita gunakan seperlunya gitu adik-adik ya. Ya, selanjutnya di subbab berikutnya. Oke, Pak Dedi jelaskan terlebih dahulu
ada namanya energi-energi alternatif adik-adik ya. Energi-energi alternatif. Nah, apa itu energi alternatif? Ya, jadi dengan energi alternatif ini kita bisa menghemat penggunaan energi utama ya, seperti tadi energi yang berasal dari BBM, kemudian dari apa tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai energi alternatif. Nah, ciri-ciri energi alternatif apa aja? Ciri-ciri energi alternatif ada jumlahnya sangat banyak. Nah, jumlahnya banyak ya. Energi alternatif contohnya pakai biji jarak itu ya, termasuk energi alternatif. Dan ini tadi PLTS ya, tenaga surya, sel surya itu juga termasuk energi alternatif ya. Kemudian bisa digunakan berulang-ulang, tidak akan cepat habis ataupun tidak akan pernah habis ya. Bisa digunakan berulang-ulang ya. Nah, ini ciri-ciri dari energi alternatif. Kemudian ramah lingkungan. Nah, yang penting ini ada ya. Sekarang ini banyak pembangkit-pembangkit tenaga listrik ataupun energi ya. Nah, terutama BBM ya. Pada akhirnya kendaraan bermotor menimbulkan polusi pengotoran udara ya. Nah, itu kan tidak ramah lingkungan. Kemudian juga yang pasti ciri-ciri energi alternatif adalah tidak berbahaya. Nah, ini adik-adik. Ya. Oke, cukup sampai di sini materi energi untuk tema 6 untuk adik-adik kelas 3. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Oke, salam semangat senyum cinta SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.